Halo semuanya, perkenalkan, aku Eudora Fanyarinsei, dan sekarang aku akan menjelaskan tutorial mengenai penggunaan modul attendance, timesheets, kontrak, dan juga overtime di Odoo 16. Masuk ke modul pertama, yaitu modul attendance. Sebelum memulai, kita harus memastikan bahwa kita telah mengaktifkan modul attendance. Caranya adalah kita login dengan akun admin, kemudian kita masuk ke app dan search attendance. Kemudian kita bisa langsung klik activate di sini. Selanjutnya kita akan login kembali dengan akun employee yang pada kasus ini adalah Hasim. Kita buka modul attendance dan tampilan awalnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan melakukan check-in dari akun ini. Hasilnya akan ada waktu di mana kita melakukan check-in. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk dua employee lain yaitu Hasan dan Hilda. Kita juga lakukan check-in seperti ini. Kemudian setelah ketiga akun berhasil check-in, kita bisa mencoba check-out dengan membuka modul attendance tadi, misalnya di sini dengan user Hasim, kemudian akan ada button checkout seperti ini, dan jika ditekan hasilnya akan seperti ini. Jadi ada waktu kapan kita melakukan checkout dan juga durasi selama check-in-nya. Kemudian lakukan juga untuk kedua employee yang lain, yaitu untuk Hasan dan juga Hilda. Kemudian setelah melakukan checkout, kita bisa login sebagai admin, kemudian kita bisa melihat data report dari kehadiran karyawan yang ada di modul attendance tadi. Caranya kita masuk ke modul attendance, kemudian di navigation bar. Jadi ketika kita buka modul attendance, kemudian klik attendance di sini, hasilnya ada data eh, employee yang melakukan check-in dan juga check-out. Kemudian kita bisa import file juga untuk modul attendance ini. Misalnya kita mau import data ini, kita bisa klik favorit, import data aja, import records, terus kita tes datanya aman, kita import dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke konfigurasi di atas ini, configuration di attendance. Kemudian kita bisa mengaktifkan eh, count extra hours. Kemudian kita bisa isi sesuai kebutuhan kita, misalnya di sini tanggal mulanya, kemudian juga tolerance time in favor of company dan juga of employee-nya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke halaman reporting dari navigation bar ini masuk ke halaman reporting. Kita pilih salah satu chart. Di sini aku pilih bar chart. Kemudian masukkan filter September, bulan September. Kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke modul timesheets. Jadi sebelum memulai kita akan mengaktifkan dulu juga untuk modul timesheet ini. Caranya dengan membuka apps, kemudian search aja timesheets dan kita aktifkan yang tengah ini. Selanjutnya kita masuk Odoo dengan akun employee Hasim. Kemudian kita buka modul timesheets. Kemudian kita bisa buat timesheets dengan tombol new dan isi field sesuai kebutuhan. Di gambar, saya membuat dua timesheets untuk Hasim dan total work hours-nya itu sesuai dengan attendance yang tadi udah dilakukan di modul sebelumnya. Kemudian untuk data timesheet ini juga bisa diimport. Misalnya di sini mau import data ini. Kemudian kita perlu membuat project dulu. Caranya adalah kita buka modul project. Kita buat project baru. Kemudian untuk menambahkan task itu kita bisa membuka bagian task. Kemudian ini diisi dulu untuk nama tasknya apa, misalnya new. Dan di bawah tasknya kita isi dengan task dari project itu. Contohnya di sini ada data verification. Kita add aja. Nah, hasilnya kita punya tiga project. Nah, setelah itu kita bisa masukkan eh, data yang sesuai dengan project yang sudah ada ini. Caranya dengan kita buka favorite, import record saja, lakukan tes, tidak ada masalah, dan kita import datanya. Jadi hasilnya kita berhasil menambahkan data dari Sheets. Kemudian untuk modul selanjutnya itu ada modul overtime. Nah, sebelumnya jika belum punya modul overtime itu bisa di-download dari website ini. Kemudian kita download dari untuk versi 16. Kita ekstrak foldernya ke folder add-ons yang ada di folder Odoo. Selanjutnya, kita juga harus memastikan bahwa kita memiliki Panda dengan cara kita pip install Panda saja, bisa lewat command prompt atau juga VS Code. Selanjutnya kita login dengan admin, masuk ke settings, kita activate developer mode di bawah sini, kita masuk ke apps, lalu melakukan update app list.
Dan setelah itu kita bisa search overtime dan mengaktifasi modulnya, yaitu Open HRMS Overtime. Setelah itu jika berhasil diinstal modulnya, kita akan menemukan modul overtime request dari application sini dan hasilnya kayak gini. Selanjutnya kita akan membuat kontrak dari employee. Nah, sebelum mulai kita akan memberi kepala seksi payroll yaitu Heru hak akses sebagai administrator pada modul kontrak. Jadi kita login dulu sebagai Heru, masuk ke modul employee, cari nama Hasim, kemudian terlihat bahwa di atas ini ada nol kontrak. Nah, kita klik aja dan hasilnya akan seperti ini. Di sini Hasim tuh belum punya kontrak apapun, dan kita bisa buat kontrak dengan cara create lewat button di kiri atas ini, kemudian isi field sesuai kebutuhan kita. Misalnya ada working schedule-nya, ada employee kategorinya, salary structure, dan lainnya sesuai dengan employee ini. Kayak hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian pada kontrak Hasim sebelumnya itu kita juga ada salary information. Nah, kita bisa buka, kemudian kita isi sesuai upah yang mau diberikan kepada employee-nya. Misalnya wage-nya ini ada 8 juta, kemudian untuk upah hariannya 370.000 dan per jamnya tuh 46.000. Oke, setelah sudah fix, kita tekan tombol running di kanan atas untuk menjalankan kontrak yang sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke atur hak akses. Dan di sini kita login sebagai akun administrator terlebih dahulu, masuk ke settings, kemudian buka manage user. Di sini ada seluruh user. Kita berikan akses kepada employee pada skenario yaitu Hasim untuk jadi employee manager terhadap kontrak. Kemudian kita masuk ke skenario untuk request overtime. Jadi kita login dulu sebagai admin untuk mengatur ketentuan upah gaji. Caranya masuk ke halaman konfigurasi lewat overtime types. Kemudian kita create new di sini dan isi field sesuai kebutuhan. Misalnya cash hour. Untuk 1 jamnya tuh from 0 sampai 1 rate-nya 1,5 dan seterusnya. Setelah konfigurasi, kita login ke Odoo dengan akun Hasim. Hasim. Nah, kemudian kita buat kontrak untuk request overtime-nya. Caranya kita buka modul overtime request, kemudian klik new dan isi sesuai kebutuhan. Misalnya di sini Hasim dia eh, duration type-nya hour, kemudian date from-nya kapan, date to-nya kapan, hours-nya 3 jam. Dan type overtime-nya itu adalah cash. Nah, kita submit ke finance. Caranya klik di kiri atas ini submit to finance untuk mengajukan overtime dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke seksi payroll dan isi field overtime yang tadi. Jadi kita login dengan kepala seksi payroll yaitu Heru, kemudian kita ubah overtime type-nya jadi cash hour. Kemudian akan muncul overtime amount-nya secara otomatis dari Odoo-nya. Nah, setelah itu kepala seksi itu bertanggung jawab untuk mengecek apakah overtime request yang diajukan ini sesuai dengan attendance yang dimasukkan oleh employee. Nah, jika sudah selesai dan memang benar bahwa sesuai dengan jadwal, kita bisa menyetujui overtime request-nya dengan klik approve di kiri atas dan hasilnya akan seperti ini. Status di kanan atas berubah menjadi approve. Kemudian kita bisa buat payroll untuk Hasim ini dengan cara kita masuk ke modul payroll, kita create new, kita masukkan aja user Hasim ini dan semuanya akan ke auto generate. Di sini ada structure-nya, kemudian payslip link-nya, kemudian ada work days dan juga di sini overtime itu sudah masuk ke slip gaji employee-nya. Misal di sini ada input overtime-nya ada sudah terhitung 253.000 untuk dibayarkan kepada Hasim. Nah, untuk skenario selanjutnya kita coba buat request overtime baru. Lewat modul overtime request, kita create aja, kemudian kita submit to finance. Nah, setelah itu hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita kembali masuk ke Odoo dengan akun kepala seksi yaitu Heru. Heru. Kemudian kita lakukan cek. Nah, ternyata pada skenario ini, pengajuan overtime request itu tidak sesuai dengan jadwal attendance yang dimasukkan oleh employee. Jadi kita akan melakukan penolakan terhadap overtime request. Caranya dengan melakukan
reviews terhadap overtime request-nya lewat kiri atas. Dan hasilnya statusnya akan berubah menjadi reviews seperti ini. Untuk bagian terakhir yaitu menjawab pertanyaan. Di sini aku sudah membuat data attendance untuk 3 employee dengan jam check-in, jam check-out, dan juga work hours-nya. Kemudian perbedaan dari tolerance time in favor of company dan juga in favor of employee itu, untuk tolerance time in favor of company, sistem itu mengabaikan waktu tertentu yang dianggap nggak perlu dihitung untuk masuk ke jam lembur. Jadi karena tidak dihitung dan berarti perusahaan tidak membayar employee atas jam lembur tertentu, jadi toleransi ini dianggap menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan untuk tolerance time in favor of employee itu, sistem menghitung sejumlah waktu di luar jam kerja employee. Nah, dihitungnya sebagai jam lembur dan akan diberikan kompensasi sesuai ketentuan dari perusahaan. Sehingga toleransi ini dianggap menguntungkan karyawan. Kemudian untuk yang terakhir, perbedaan antara overtime request dengan type cash dan juga leave. Kalau cash itu waktu lembur karyawan diganti dengan berbentuk finansial. Jadi akan ditambahkan di slip gaji atau payroll-nya karyawan. Untuk kasus ini biasanya tarif lembur tuh biasanya sudah ditetapkan perusahaan. Misalnya per jamnya sekian atau per hari sekian. Atau mungkin ada maksimal tarif lembur yang bisa diterima oleh employee. Sedangkan untuk type leave itu waktu lembur karyawan dikembalikan dalam bentuk waktu cuti, waktu hari libur atau hari istirahat untuk employee yang bisa dipakai ke depannya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tutorial kali ini. Semoga tutorial mengenai attendance, timesheets, kontrak, dan juga overtime bisa membantu Anda dalam menggunakan Odoo 16 dengan lebih keren lagi. Thank you.